Shalom. Kali ini kita akan melanjutkan seri dari Injil yang ada dalam kitab-kitab yang ada di Alkitab. Minggu lalu kita sudah bahas 1 dan 2 Samuel. Sekarang kita akan melanjutkan ke kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Kitab Raja-Raja termasuk dalam kelompok kitab yang lebih besar dalam Perjanjian Lama, yaitu Yosua hingga Raja-Raja yang disebut dengan nabi-nabi sebelumnya. Secara bersama-sama, kitab-kitab ini mencatat kesetiaan Allah yang berjanji untuk umatnya, yaitu Israel, untuk menepati semua janji perjanjiannya yang sehubungan dengan pendirian umatnya di tanah perjanjian. Ada dua teks utama yang merangkum realitas ini. Yang pertama yaitu di Yosua 21 ayat 44-45. Yosua 21 ayat 44-45. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Yang kedua itu di 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-6. Kemudian imam membawa tabut perjanjian itu ke tempatnya di ruang belakang ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat pergantian kepada umatnya, yaitu Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Kedua teks ini memberikan dua lensa teologis yang melaluinya kita diajak membaca kitab Raja-Raja. Tuhan setia memberikan umatnya ketenangan dan menepati semua perjanjiannya. Sebaliknya sejarah umat Allah dicirikan sebagai sejarah pelanggaran dan ketidaksetiaan yang semakin meningkat. Perbedaan yang jelas antara ketaatan Allah terhadap perjanjian dan pelanggaran perjanjian oleh Israel, khususnya di antara raja-raja Israel, mungkin merupakan tema yang paling penting dalam kitab Raja-Raja. Karena perbedaan yang mencolok ini menyoroti sifat kesetiaan Allah yang penuh kasih karunia dan tidak selayaknya diperolehnya kepada umatnya. Istilah Alkitab untuk kenyataan ini adalah kasih yang teguh. Sebagai contohnya, kasih yang teguh itu dikeluarkan di kitab Keluaran 34 ayat 6-7. Berjalanlah Tuhan lewat di depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa,
tapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan ketiga dan keturunan keempat. Lalu di 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Lalu di 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-23. Lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah yang seperti engkau di langit dan di atas langit dan di bawah bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Dan ini juga terkadang diterjemahkan dengan belas kasihan, kesetiaan atau kemukaan hati. Seperti yang di teks kita baca tadi diterjemahkan menggunakan kata-kata itu. Di balik berbagai istilah yang digunakan dalam Alkitab untuk mengungkapkan gagasan ini, terdapat satu gagasan utama, yaitu Allah tidak memperlakukan umatnya selayaknya mereka menerima dosa. Namun bagaimana perilaku Tuhan yang penuh rahmat ini mungkin terjadi? Kita tahu bahwa Allah dengan sempurna setia terhadap janji-janji perjanjiannya. Namun dari janji-janji itu mencakup janji untuk mengutuk pelanggar perjanjian. Seperti yang katakan di Ulangan 27 ayat 26. Ulangan 27 ayat yang ke-26. Mayatmu akan jadi makanan. Akan Ulangan 27 ayat yang ke-6. 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa ini haruslah berkata amin. Nah, di sini bagaimana Allah bisa berbelas kasihan kepada umatnya, namun juga setia untuk mengutuk para pelanggar perjanjian, terutama karena seluruh umat Allah telah melanggar perjanjian. Kitab Raja-Raja mengisyaratkan jawabannya dengan ungkapan kecil namun penting, yaitu demi hambaku Daud. Karena Tuhan membuat semua perjanjiannya dengan Daud untuk mendirikan kerajaan yang kekal melalui keturunannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel berulang kali diperlakukan dengan belas kasihan yang penuh dengan kasih karunia, dengan cara-cara yang tidak layak mereka terima. Akan tetapi pada dosa-dosa Israel meningkat sampai pada titik di mana kutukan perjanjian berupa kehancuran dan penghasingan dituntut oleh kesetiaan Tuhan terhadap kewajiban perjanjiannya sendiri. Itu yang ada di kitab Raja-Raja, di kitab 2 Raja-Raja yang ke-17 dan yang ke-25. Tetapi bahkan tindakan disiplin ini diberikan secara berdaulat sedemikian rupa sehingga tidak ada yang membatalkan janji Daud yang akan tetap menjadi harapan akan Israel, yaitu Mesias itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, kita diingatkan melalui kitab 1 dan 2 Raja-Raja mengenai kesetiaan Allah kepada kita sebagai umat perjanjiannya, terlepas dari pelanggaran maupun dosa-dosa yang kita perbuat dan ketidaksetiaan dengan perjanjiannya. Kita harus memahami kasih karunia dan belas kasihan Allah kepada kita berdasarkan pada harapan yang sama yang diungkapkan oleh kitab Raja-Raja, bahwa Allah tidak memperlakukan kita sebagaimana dosa-dosa kita layak terima karena kesalahan Daud yang lain.
Yesus Kristus adalah akar dan keturunan atau benih Daud. Tetapi Yesus bukan hanya anak atau keturunan Daud. Dia adalah Daud yang benar dan lebih baik. Ketaatannya tidak hanya menghasilkan kebenaran kita di hadapan Allah, tetapi dia juga menanggung konsekuensi dari setiap pelanggaran perjanjian kita. Seperti yang dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Dan juga dibandingkan dengan Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus. Ya, ayat ini nggak pernah dipakai untuk serangan-serangan, jadi aman ya. Tapi ini ayat menjadi jaminan kita loh. Jaminan kita mendapat keselamatan dalam Kristus itu. Nah, di dalam Kristus kita dijamin bahwa kasih setia Allah tidak akan pernah habis. Karena kutukan yang diperlukan untuk ketidaktaatan perjanjian telah ditanggung orang lain demi kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Bukan Yudas Iskariot, tapi Tuhan Yesus sendiri. Karena Dia Tuhan yang mengambil rupa sebagai manusia. Ya. Untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Sekarang kita beristirahat dalam kesetiaan Allah. Karena dia telah menepati semua perjanjiannya. Dan semua janji Allah adalah iya di dalam Dia. Seperti yang katakan di 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you and God bless you.